Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-185 ini didukung oleh para pemain Dizar Sponsen sebagai Ki Damalang, Wiwi Warsono sebagai Nyai Damalang, Redo Febri sebagai Ki Surabaya, Sabeni sebagai Saweku, Ai sebagai Tali-Tali, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Ki Damalang kesal karena anak gadisnya kabur dari rumah. Dia sudah mencari ke sana kemari, tapi Tali-Tali tidak juga diketemukan. Dia mencurigai tamunya yang datang semalam. Nyai Damalang istrinya sebenarnya tidak setuju Tali-Tali diserahkan pada Ki Surabaya. Tapi perempuan yang sedang dalam keadaan sakit itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia takut dan terpaksa mengikuti keinginan suaminya. Kau percaya saja padaku, Nyi. Tali-Tali akan bahagia menjadi istri Ki Surabaya. Iya, Ki Surabaya memang seorang juragan yang kaya raya, Pak. Nah, semua orang sudah tahu bahwa Ki Surabaya adalah seorang juragan yang kaya raya. Sawahnya luas, ternaknya banyak, rumahnya besar, harta bendanya tidak akan habis dimakan 7 turunan. Nah, kalau Tali-Tali menjadi istrinya, kita juga yang akan ikut menikmati hasilnya, Nyi. Bukan hanya hutang kita lunas, tapi kita juga pasti akan kecipratan kekayaannya. Harta benda saja yang kau pikirkan, Pak. Lah, ya tentu saja, Nyi. Harta benda itu penting. Orang dihargai oleh masyarakat karena harta bendanya. Nah, kalau kita punya menantu orang seperti Ki Surabaya, sekalipun dia sudah cukup tua, derajat kita akan ikut naik, Nyi. Orang-orang tidak akan memandang dengan sebelah mata lagi pada keluarga kita. Nah, sudahlah. Serahkan urusan ini padaku. Kau tinggal terima jadi saja. Bagaimanapun juga, Tali-Tali harus menjadi istri Ki Surabaya. Oh, tapi kurang ajar. Pasti orang itulah yang menyembunyikan Tali-Tali. Maksudku tamu yang semalam itu. Kurang asem.
Tapi dia akan bernasib celaka di gurung-gurung. Dia akan segera berhadapan dengan Ki Surabaya dan kaki tangannya. Pak, mau kemana? Kau tunggu di rumah, Nyi. Aku akan menemui Ki Surabaya. Tali-tali. Kasihan anak itu. Dia anak yang baik. Dia selalu menurut. Tapi mengapa dia harus bernasib buruk? Sungguh tidak adil. Bapakmu yang bersalah, nak. Bapakmu yang mempunyai hutang. Tapi mengapa kau harus membayarnya, nak? Mengapa kau yang harus jatuh menjadi korban tali-tali? Jadi, sekarang bagaimana, Ki Damalang? Saya tidak bermaksud mengingkari perjanjian kita, Ki Surabaya. Tapi soalnya sampai sekarang, saya belum bisa menemukan tali-tali. Semalam dia kabur dari rumah. Bagiku soal anak gadismu itu tidak terlalu penting. Lalu bagaimana dengan hutang-hutang saya, Ki? Soal hutang tetap hutang. Kau harus segera membayar lunas hutang-hutangmu. Dan aku tidak bisa memberikan tenggang waktu yang cukup lama. Pokoknya dalam bulan Caitra ini, hutang-hutangmu harus sudah kau bereskan. Ya, jalan satu-satunya saya harus mencari tali-tali sampai ketemu. Tapi, saya khawatir anak itu akan berbuat nekat. Ki Damalang, tali-tali anak gadismu itu tidak merupakan syarat mutlak. Kau bisa membayar hutang-hutangmu dengan cara yang lain. Misalnya dengan menyerahkan 4 krosa sawah di samping rumahmu itu padaku. 4 krosa sawah? Ya. Atau bisa juga kau menyerahkan 3 ekor lembu yang sehat dan gemuk. Saya kira persyaratan itu jauh lebih berat di Surabaya. Kalau kuserahkan 4 krosa sawah padamu, aku tidak mempunyai lagi lahan pertanian untuk bercocok tanam. Sedangkan 3 ekor lembu gemuk yang kau minta itu, dari mana aku mendapatkannya? Ya, maka lebih baik kita kembali pada perjanjian semula. Maksudku kita kembali pada persoalan tali-tali. Ya, terserah padamu, Ki Damalang. Aku menurut saja. Aku tadi hanya ingin mengemukakan pilihan lain. Tapi bagaimana kalau kau tidak bisa menemui anak gadismu, Ki Damalang? Itu urusanku. Aku sudah dapat memastikan. Pasti gara-gara tamu yang datang semalam. Kurang ajar benar. Ada apa, Ki Damalang? Siapa tamu yang kau maksudkan itu? Pasti dialah yang menyembunyikan tali-tali. Orang itu memang sombong benar. Tapi kukira dia cukup mempunyai keberanian. Dia bahkan berani berkacak pinggang di depanku dan menantangmu, Ki Surabaya. Apa? Dia berani menantang aku? Siapa orang yang kau maksudkan itu, Ki Damalang? Entahlah. Dia bukan orang desa Gurung-Gurung. Mungkin dia berasal dari desa yang jauh. Dia datang untuk mencarikan obat temannya yang terluka. Tapi aku telah menolak. Dan rupanya dia merasa kesal karena sikapku. Mungkin, ya, dia itulah yang menculik tali-tali anak gadisku. Bukankah perbuatannya itu sama saja dengan menampar wajah kita, warga desa Gurung-Gurung ini? Orang itu harus diberi pelajaran. Dia sama sekali menganggap remeh padamu, Ki Surabaya. Dia sama sekali tidak mau ambil peduli ketika aku katakan bahwa tali-tali adalah calon istrimu. Kurang ajar benar orang itu. Cukup, Ki Damalang. Sekarang tunjukkan di mana orang itu berada. Ayo cepat. Sekarang ini dia berada di Candi Palah Panataran. Kau tahu pasti? Sebelum berkuda kemari aku singgah di Candi Palah Panataran. Dan memang aku melihat tali-tali berada di sana.
Aku memang belum kenal orang itu. Bahkan aku belum bertemu muka dengannya. Tapi aku tidak suka melihat orang lain berlagak sok-sokan di desa Gurung-Gurung. Apalagi dia sudah berani menghina dan merendahkan Ki Surabaya. Saweku! Saweku! Kemari kau cepat. Iya, Juragan. Cepat kumpulkan teman-temanmu di halaman. Berapa orang, Juragan? 10 orang. Suruh mereka menyiapkan kudanya masing-masing. Dan katakan pada mereka bahwa sekarang juga kita akan berangkat ke Candi Pala Panataran. Baik, Juragan. Langit biru cerah. Matahari bersinar terang. Cahayanya menghangatkan pucuk daun-daun selaga yang tumbuh di sekitar Candi Pala Panataran. Arya Kamandanu sedang berbicara dengan Tali-Tali di ruangan depan candi. Usiamu memang masih terlalu muda, Tali-Tali. Sepertinya kau belum pantas mempunyai seorang suami. Saya memang belum ingin bersuami, Tuan. Semua ini adalah kemauan ayah saya. Sebenarnya, saya tidak ingin mengecewakan ayah saya. Tapi sungguh-sungguh, saya tidak bisa menjalankannya, Tuan. Apakah orang yang bernama Ki Surabaya itu sudah tua sekali? Mungkin usianya jauh lebih tua dibanding ayah saya sendiri, Tuan. Dia sudah mempunyai 8 orang istri yang dikawininya secara resmi. Mungkin istri-istrinya itu mengharapkan kekayaannya saja. Ya, mungkin begitu, Tuan. Maklum, warga desa Gurung-Gurung ini banyak yang susah. Kebanyakan mereka hanyalah petani-petani gurem. Iya, sekalipun hidup susah, seorang ayah harus bersikap bijaksana dalam memimpin keluarganya. Dia harus mampu berbuat adil. Memang seharusnya begitu, Tuan. Tapi rata-rata warga desa ini bersikap lain. Mereka sangat mengagung-agungkan harta benda. Kadangkala mereka berani menempuh jalan apa saja demi memperoleh harta benda. Nasib anak-anak gadis desa ini lebih menyedihkan lagi, Tuan. Rata-rata mereka menjadi korban kawin paksa. Setiap orang harus menghormati lembaga perkawinan. Menurut pendapatku, jika seorang pria dan wanita akan menikah, mereka harus lebih dulu saling mencintai. Hal seperti itu jarang terjadi di daerah kami. Bahkan sering terjadi seorang gadis belum pernah bertemu muka dengan calon suaminya. Biasanya urusan perkawinan di tangan para orang tua. Tuan, ada orang berkuda menuju kemari, Tuan. Hei, kau Tali-Tali. Apa yang kau kerjakan di sini? Ayo pulang. Tidak, Ayah. Saya tidak mau pulang. Anak banda. Apa yang kau kerjakan di sini? Siapa orang itu? Siapakah tuan-tuan ini? Kau peringatkan supaya kau tidak perlu turut campur urusan kami. Maaf, Tuan. Sama sekali saya tidak ingin mencampuri urusan tuan-tuan. Saya hanya ingin tahu siapa tuan-tuan ini. Dengar, aku Ki Damalang. Aku seorang tabib di desa Gurung-Gurung ini. Dan Tali-Tali itu adalah anak gadisku. Semalam dia kabur dari rumah. Dan sekarang aku akan membawanya pulang. Tidak, saya tidak mau pulang, Ayah. Aku tidak peduli kau mau pulang atau tidak. Pokoknya kau harus pulang. Tunggu, Tuan. Tunggu dulu. Aneh sekali. Kalau memang Tali-Tali ini anak gadis Tuan, bagaimana dia tidak mau pulang ke rumahnya sendiri? Itu bukan urusanmu. Kau tidak perlu ikut bicara. Ayo Tali-Tali, pulang. Tidak, Ayah. Saya tidak mau pulang. Maaf, Tuan. Kalau memang dia tidak mau pulang, sebaiknya Tuan jangan memaksa. Barangkali Tuan bisa menggunakan cara yang lebih halus untuk membawa anak gadis Tuan pulang. Kurang ajar. Aku tidak butuh nasihatmu. Cukup, Ki Damalang. Cukup, kataku. Aku tidak ingin urusan ini menjadi berpanjang lebar. Aku tidak ingin urusan ini menjadi bertele-tele. Baiklah Ki Surabaya. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Jelas Tali-Tali berada di tempat ini. Apakah kita akan menyeretnya pulang ke rumah sekarang juga? Tunggu dulu. Aku ingin tahu. Apakah orang itu yang semalam bertamu ke rumahmu? Bukan dia Ki Surabaya. Mungkin dia temannya yang katanya terluka.
Kalau begitu baiklah. Kita bawa saja tali-tali ke rumahmu sekarang. Cepat, kalian turun semuanya. Naikkan gadis itu ke atas kuda. Tidak, tidak, aku tidak mau. Jangan bawa aku. Jangan, aku tidak mau. Diam kau anak setan. Tidak, Ayah. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi istrinya. Aku tidak mau menjadi istri ke Surabaya. Diam. Kalau tidak mau diam juga akan kupukul kau anak demit. Maaf, Tuan. Tidak sepantasnya Tuan berlaku kasar pada anak gadis Tuan sendiri. Kau bukan orang desa Gurung-Gurung. Kami tidak pernah mengenalmu sebelumnya. Kami tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kau sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih karena kami perbolehkan masuk ke Candi Palah Panataran. Tapi rupanya kau orang yang tidak tahu diuntung. Kau bukannya berterima kasih, malah mau mencampuri urusan warga desa kami. Hei, dengar. Kalau kau masih juga bercokol di tempat ini, kau bukan hanya akan berurusan dengan Kidamalang, tapi kau akan berurusan dengan Ki Surabaya dan kaki tangannya. Kidamalang, aku sudah biasa berurusan dengan orang-orang yang kutemui di sepanjang perjalanan. Kau tidak perlu mengancam aku. Kurang ajar. Sombong benar kau ini. Rupanya kau belum kenal siapa Ki Surabaya. Juragan, orang seperti dia pantas kita tangkap. Ya, dia memang akan kita tangkap. Dan nanti kalau teman-temannya datang membantu, maka temannya itu pun akan kita ringkus bersama-sama. Ayo, kalian semuanya bersiap-siap. Beres, Juragan. Nah, Kidamalang, cepat bawa anak gadismu itu ke rumahku. Serahkan soal ini padaku. Ayo, Tali-Tali, kau jangan membuat susah orang tuamu. Tidak. Ayo. Tidak, Ayah. Saya tidak mau. Saya Ayo. tidak mau, Ayah. Ayo. Lihat, Juragan, lihat. Ada orang berkuda menuju kemari. Ada banyak tamu rupanya. Iya, dia inilah orangnya Ki Surabaya. Dia inilah orangnya yang semalam datang ke rumahku. Dialah yang membuat gara-gara. Sekarang kau baru tahu rasa. Kalian berdua akan segera berhadapan dengan Ki Surabaya. Kalian akan segera tahu siapa Ki Surabaya. Kebetulan sekali aku belum mempunyai kenalan di desa ini. Apakah Ki Surabaya itu orang yang menarik untuk dijadikan seorang teman? Kurang ajar, kau sombong sekali. Tunggu, Kidamalang, tunggu. Apakah benar orang itu yang telah berani menantang aku? Benar, Ki Surabaya. Lihat saja laga lagunya itu. Apa kau tidak salah, Kidamalang? Salah. Apa maksudmu, Ki Surabaya? Coba perhatikan baik-baik. Bukankah dia seorang wanita yang cukup cantik? Bahkan dia jauh lebih cantik daripada Tali-Tali, anak gadismu itu. Wah, rugi kalau aku harus bermusuhan dengan seorang gadis cantik. Lihat Kidamalang, bukankah dia jauh lebih pantas menjadi istriku yang paling muda? Rupanya orang yang bernama Ki Surabaya mempunyai selera yang cukup baik tentang calon-calon istrinya. Tentang calon-calon gundiknya. Ya, benar. Kau benar sekali, anak manis. Seleraku memang cukup tinggi. Sekalipun sudah tua. Tapi pandangan mataku masih tetap awas. Aku masih bisa membedakan dengan jelas mana perempuan cantik dan mana perempuan yang kurang cantik. Sudahlah. Apa gunanya kita bicara ngalor ngidul? Sekarang apa persoalannya? Persoalannya adalah Tali-Tali. Anak gadis Kidamalang itu harus segera ku bawa pulang ke rumahku. Oh, kenapa dia harus kau bawa pulang? Bukankah dia masih mempunyai orang tua? Akulah orang tuanya. Dan aku sudah mengizinkan Tali-Tali dibawa pulang ke rumah Ki Surabaya. Kecuali Kidamalang bisa membayar hutang-hutangnya padaku. Oh, jadi soal hutang piutang? Ya, soal hutang piutang. Kasihan sekali. Kasihan sekali nasib gadis yang bernama Tali-Tali ini. Masa depannya harus dikorbankan untuk membayar hutang. Memang seperti itulah perjanjian kami sebagai orang tuanya. Dan Kidamalang sudah merelakannya. Bagaimana?
kalau misalnya aku mengusulkan cara penyelesaian yang lain? Kukira kau tidak mempunyai uang yang cukup untuk kau sombongkan di depanku. Iya, dia memang tidak punya uang. Aku tahu persis dia tidak membawa uang. Iya, aku memang tidak mempunyai uang. Tapi bukankah aku mempunyai yang lainnya? Apa maksudmu? Kau mempunyai barang-barang perhiasan? Apa itu? Emas, berlian, butir-butir intan? Boleh saja. Mari kita perhitungkan bersama-sama. Tidak usah, Ki Surabaya. Tidak usah. Aku tidak mempunyai uang. Juga perhiasan seperti yang kau sebutkan itu tadi. Tapi setidak-tidaknya, seperti yang telah kau katakan tadi, aku mempunyai penampilan yang cukup cantik, bukan? Apa maksudmu? Aku kasihan melihat nasib Tali-Tali. Dia gadis yang baik, dia gadis yang lugu. Karena itu aku ingin menolongnya. Begini Ki Surabaya. Bagaimana kalau aku yang menggantikan Tali-Tali? Maksudmu? Aku bersedia menjadi istrimu. Oh, tidak. Tidak bisa. Aku tidak bisa menerimanya. Tenang dulu, Ki Damalang, tenang. Kukira usul gadis manis ini cukup masuk akal. Kukira usulnya cukup bagus. Ya, tapi itu di luar perjanjian kita, Ki Surabaya. Ki Damalang, kalau aku yang menjadi gantinya Tali-Tali, kukira kau tidak akan merasa rugi. Yang penting, hutang-hutangmu pada Ki Surabaya lunas seketika. Tapi dengar Ki Surabaya, kalau aku menawarkan menjadi pengganti Tali-Tali, tentu saja ada syaratnya. Oh iya, apa syaratnya? Syaratnya ialah bahwa kau harus bisa mengalahkan aku, calon istrimu. Surabaya terkejut. Dia sama sekali tidak menduga gadis cantik di depannya mengajukan persyaratan seperti itu. Semula dia menjadi tersinggung dan marah. Tapi kemudian dia berpikiran lain. Dia memang seorang pemburu wanita-wanita cantik. Dan rupanya dia benar-benar tergiur oleh kecantikan Sakawuni. Karena itu dia sangat bernafsu untuk membawanya pulang dan menjadikannya seorang istri mudanya. Dan dia yakin bahwa keinginannya tidak terlalu muluk-muluk. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.